lanjut ke cerita yang tadi, saya itu diajak sholat sama Kanjeng Sunan Derajat. Nah, diajak sholat pada waktu itu, saya ingat sholatnya itu sholat maghrib. Nah, sholat maghrib itu kan 3 rakaat. Nah, kebetulan waktu itu saya itu sedang mengamalkan salah satu sholawat dan saya berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari dan di hari terakhir, di malam terakhir waktu itu saya diajak sholat sama Kanjeng Sunan Derajat. Nah, beliau itu jadi imam. Nah, saya itu persis di belakang beliau. Nah, setelah itu kami melakukan sholat. Ada 2 syaf di situ, 2 syaf makmum. Nah, saya ada persis di belakang Kanjeng Sunan Derajat di syaf pertama. Nah, setelah itu pada waktu kondisi sholat itu di belakang saya itu terdengar suara berisik. Jadi seolah syaf yang kedua itu sholatnya itu berisik. Jadi nggak tumanina, sholatnya itu nggak khusyuk. Dan akhirnya setelah sholat, Kanjeng Sunan Derajat itu nanya ke saya. Pada waktu itu nanya, tadi siapa yang sholatnya itu nggak khusyuk, nggak tumanina. Nah, saya akhirnya bilang dalam bahasa Cirebon itu kan, sanes kula Kanjeng Sunan. Niki teng wingking. Ini yang bukan saya Kanjeng Sunan, ini yang di belakang saya yang sholatnya masih berisik. Ya udah, kalau begini caranya, yuk sholatnya diulangi. Nah, setelah Kanjeng Sunan bicara seperti itu, saya itu terbangun akhirnya, waduh, berarti apa yang saya lakukan mungkin bisa jadi amanah beliau itu saya harus mengulangi lagi Atau perbaiki sholatnya. Begitu kan, menurut syariat juga kan amal yang pertama dihisab itu kan yang sholat. Barang siapa sholatnya itu baik, insya Allah kesananya baik. Syariatnya menyebutkan seperti itu. Ya, jadi segitu cerita pengalaman, masalah pengalaman atau isyarah yang pernah saya dapatkan di pemakaman Pangeran Derajat ini, Mas Johan. Jadi memang dari makom Pangeran Sunan Derajat ini ya Mas Ajat ya, mungkin memang berkaromah luar biasa di Mas Ajat kan? Ya, betul. Jadi enggak, ibarat kata orang sekarang si modern, nggak usah sana-sanalah, nggak usah ngapain kayak gitu kan, banyak kan seperti itu sekarang nih. Ya, bahkan banyak orang yang mungkin salah mengartikan bahwa kalau kita datang ke makam itu memuja-muja makam itulah, banyak itu. Iya, meminta ke makam, itu salah besar. Jadi kita datang ke leluhur kita, ke makam, itu mendoakan mereka, dan kita meminta sama Allah, kita itu meminta agar kita diberikan ilmu, diberikan syafaat, diberikan karomah, diberikan keahlian seperti yang Allah berikan ke mereka. Nularlah kebaikan-kebaikan beliau. Kebaikan-kebaikan yang mereka miliki pada waktu hidup dan mereka sebarkan, ya mudah-mudahan insya Allah kita kebawa. Amin. Jadi ibaratkan air, kalau mereka mungkin udah penuh. Kalau diisi ke gelas tuh ya, air dikucurin diisi ke gelas mereka udah penuh. Nah, kita yang lebernya itu yang tumpahnya itu tuh kita ya. kebagian gitu tuh. Kita sediakan gelas lagi untuk yang tumpahnya. Betul. Maksudnya seperti itu. Dan berbicara masalah tawasul atau tahlilan gitu kan, itu banyak kontroversi lah ya. Kontroversi artinya mungkin setahu saya yang namanya tawasul itu kan perantara lah.
Perantara artinya kita itu menggunakan perantara kebaikan. Ya tawasul itu kan ada yang saya tahu itu kan ada 3 cara. Cara pertama kita melakukan tawasul atau melakukan berdoa, melakukan tawasul itu berdoa kepada Allah, meminta dengan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Jadi seperti sejarah menyebutkan ketika ada 3 orang pemuda yang terkurung di dalam gua dan akhirnya mereka tertutup oleh batu karena pada waktu itu gempa, si pintu gua itu tertutup oleh batu dan mereka akhirnya bingung, dan setelah bingung mereka pasrah ya minta sama Allah, ya Allah, saya pernah melakukan kebaikan misalkan saya pernah menolong orang, pada waktu itu ada pengemis, saya pernah menolong pengemis, ya Allah, dengan perantara saya menolong pengemis ini, tolong bukakan batu yang menutup gua itu. Akhirnya bergeser tuh sedikit demi sedikit, Terbuka ya. terbuka. Dan pemuda yang satunya pun sama, berikutnya pun pemuda yang satunya pun ikut sama, pernah melakukan kebaikan ini, beliau berdoa. Nah yang kedua, kita berdoa meminta ke orang-orang soleh. Dengan kebaikan orang-orang soleh, insya Allah doanya orang soleh itu kan diijabah. Dan yang ketiga, yang terakhir itu kan yang banyak kontroversi. Yang banyak kontroversi itu kan kita meminta melalui perantara Rasulullah, melalui perantara para wali yang sudah wafat. Iya. Ya banyak kontroversi lah di sini. Ada menurut syariat ada khilaf lah di situ. Ada khilafiyah. Ya silakan yang mengikuti ya silakan, yang enggak pun nggak apa-apa, itu menurut keyakinan mereka. Betul. Tapi bagaimanapun kita menghormati. Ya apalagi Rasulullah gitu. Rasulullah itu kan memang pembawa syariat, pembawa keselamatan, membawa kedamaian, Rahmatan lil alamin. Alamin. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya ceritanya seperti itulah Mas Yohan, kurang lebih pada waktu saya belajar bertirakat gitu tuh. Ya walaupun sampai sekarang pun ya saya tetap belajar. Belajar bener. Iya, belajar itu kan memang harus sampai Kalau bener sih mati. belum. Belajar terus menerus Tapi kita berjuang. kalau menurut di Quran sendiri kan orang-orang seperti itu di mata Allah mereka nggak mati. Betul. Setuju Hidup. saya. Sepakat Itu kan saya. ada di Qurannya, di surat Iya. Al Imran sama Iya. di surat Al Baqarah itu ada. Ruh para nabi, para wali, Mereka itu nggak mati. para syuhada, Bahkan dikasih ruhnya itu dikasih tidak akan pernah hadiah. mati. beliau. Jadi walaupun jasadnya juga sudah nggak ada, tapi ruh juga masih tetap ada di lingkungan sini ya. Itu Pak Ujai. makanya kan ada di Quran. Iya. Menurut kita sih bahwa mereka udah wafat, tapi menurut Allah dia tuh hidup. Bahkan dikasih hadiah gitu sama Allah gitu. Kayak apa tuh yang namanya musat apa namanya ada tapi nggak ada, maksudnya apa ya dibilang, aduh, kuburan Antara ada dan tiada. susah saya ngomongnya nih. Oke pemirsa, di sini sudah berbagi pengalaman untuk masalah tirakat di Pangeran Sunan Derajat sendiri. Nah sekarang saya mau nanya ke Pak Kuncen, ya, ya, untuk pesan untuk penonton pemirsa The Wingit Official ini, apa untuk para penonton, pesan-pesannya untuk di luar sana Pak Kuncen? Ya untuk pesan-pesan di orang-orang yang di luar sana gitu kan, ya Untuk di khususnya di kota Cirebon itu kan masih banyak mereka tuh nggak ada yang nggak tahu, masih banyak sekali itu nggak tahu adanya makom keramat
Sunan Derajat di sini tuh Iya. masih banyak gitu kan. Orang Cirebonnya sendiri, padahal orang di luar Cirebon itu banyak sekali yang tahu, mereka bahkan ke sini gitu kan, bahkan Sampai dari Malaysia ya. sampai dari Malaysia gitu datang Luar ke sini biasa. tuh kan luar biasa gitu kan. Iya, iya. Makanya ya kalau saya sih pengennya rame lagi aja lah, diramaikan lagi. Jadi Sok datang ke sini ya nengok aja dulu. iya, nengok dulu ke kita ya Ke ke kita. Kalau mau ikut tawasulan tiap Kalau malam gitu, malam Jumat. Jumat. Jam Kalau 10 pengen tawasul dimulai. sendiri ya mangga. Mangga. Kalau Doa mau sendiri mangga. Ya, Dan itu tentunya mereka itu nggak mati, mereka itu nggak wafat di mata Allah mah gitu kan. Jadi Ada di kalau Qur'annya ibarat gitu kan. tadi saya Silakan bilang buka Al-Baqarah sama Iya. Al-Imran itu Iya. buka silakan. kalau kuburan sih moksa atau apa namanya tuh. Ya. Baru ingat saya moksa. Tapi selama Pak Kuncen jadi Kuncen itu, ada nggak pengalaman yang di luar Nalar. nalar? Ya, iya. Ya Pengalaman sebenarnya Pak sih Kuncen? ada sebenarnya Banyak. sih banyak lah, cuman ya bingung saya menceritakannya gitu kan Hmm. ya gitu kan. Itu sih untuk pribadi saya aja lah gitu kan. Iya, iya. Biar mereka ya menanggapinya seperti apa ya mangga kan. Hmm. Makanya silahkan kalau pengen tahu mangga silahkan Iya, datang ke sini, betul. cuma jangan dijadikan negatif di Negatif, sini ya. gitu kan. Betul, betul. Jangan meminta. Jangan meminta, mendoakan saja beliau gitu. Iya. Sebab ya hasanahnya sih kita bakal kembali seperti mereka gitu Iya. kan. Kita mengingat aja sih sebenarnya sih kita datang ke pemakaman tuh Suatu saat kita juga dimakamkan. kita bakal gitu. dimakamkan Iya. gitu kan. Cuman kita bisa nggak seperti beliau Beliau. yang ada di dalam gitu Akhlaknya kan. sebelum dimakamkannya. Tuh, iya. itu aja sih Ya, silakan pesannya saya. Mas Ajat mau Ya, jadi mengutip pembicaraan Pak Kuncen tadi, jadi yang namanya manusia itu pasti akan Kembali. merasakan mati. Mati. Ya. Jadi ada pepatah mengatakan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan Gading. gading. Manusia mati, manusia meninggal itu meninggalkan apa gitu? Nama baik, Nama baik. Harusnya akhlak yang nama. mereka lakukan. Amal soleh. Jadi amal perbuatan mereka. Jadi jangan sampai pada waktu kita meninggal itu yang terkenal nama disebut orang-orang setelah kita nanti itu kejelekan. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Jadi seperti Fir'aun itu berapa ribu tahun yang lalu itu kan Yang ada kejelekannya kejelekannya. itu sampai Nama. sekarang dan namanya juga namanya itu masih terkenal dengan kejelekannya. Sampai Tapi Rasulullah 1400 atau 1500 tahun yang lalu tetap harum sampai Harum. sekarang. Begitupun para waliullah yang ada di sekitaran kita. Mereka sudah meninggal tapi tetap hidup, para juriat Allah. tetap Rasul. hidup. Di mata Allah itu Karena amal mereka itu masih terus berjalan. Nah, Coba Jadi bayangkan di pemakaman-pemakaman yang mungkin yang sudah sangat terkenal, di pemakaman Sunan Gunung Jati di sana. Itu beliau itu sudah nggak ada, tapi di wilayah sekitar sendiri itu hidup, Hidup. bisa menghidupi orang-orang yang warga di situ. warga yang ada di situ. Tepat. dan Beliaunya sudah tidak ada, tapi kehidupan di situ ada. Ada. Tamunya pun dari para pejabat, Betul. para kiai. jadi ibarat kata sih sudah menafkahi orang-orang sekitar ya. Betul. Orangnya juga udah nggak ada tapi sudah masih Tapi bisa menafkahi orang-orang yang dia ada di sekitar situ. Ya itulah hebatnya para wali-wali Allah. Iya. Nah, sementara kita apa yang sudah kita lakukan gitu. Masih nol besar ya. Ya, Iya. ya pertama untuk keluarga, orang-orang sekitar. Ya sama, beliau juga kan di sini juga menghidupi warga sekitar. Menghidupi warga Betul, sini. setuju. Ya, Ya. alhamdulillah ada berkahnya Ada gitu kan. berkah. Kalau Banyak ada pelajaran. makom wali sih Ya. pasti ada berkahnya. Iya. Jadi selama ada di pemakam di suatu tempat ada petilasan atau makam para wali, ya insya Allah di situ tuh ada Keluarganya berkah, jadi berkah. ada berkah, ada keberkahan.
Jadi karena karomahnya beliau. iya. Betul. Jadi Ya. jangan mengambil negatifnya masalah seperti ini ya Pak Kuncen ya. Betul, Jadi jangan sampai. istilah kata mah bersodakoh ataupun gimana Mas Ajat? Untuk orang sekitar apa kita menafkahi semua orang ya Mas Ajat ya. Jadi ibarat kata kita bersodakoh tapi jangan berpikiran yang negatif gitu ya. Betul. Iya. Kita Untuk sedekah orang-orang aja, memang yang memang datang ke sini ya Pak Kuncen ya. memang diwajibkan kan Iya. kita sebagai umat Rasulullah tuh bersedekah. Iya. Insya Allah itu balik lagi nantinya ke kita lebih Iya. lebih banyak Betul. gitu kan. Ya salah satu amalan yang akan apa sih terus berlanjut itu kan sodak. Betul. Sedekah. Ya jadi begitu sahabat The Wingit Official. Ini sih obrolan santai. Jadi ya Berbagi. kalaupun ada kesalahan-kesalahan, salah ucap atau sesuatu yang tidak enak untuk dilihat, ya tolong abaikan aja lah. Abaikan. Ambil positif. Ambil Ambil positifnya aja. Iya betul. Ya karena kekurangan itu ya kita masih fakir sama ilmu lah. Kita masih perlu belajar banyak tentang kehidupan, belajar banyak tentang sesuatu yang perlu untuk jadi gambaran hidup. Ya kembali lagi nih iklan. Di suara gemuruh kereta. Ya, kita mengajak kepada kebaikan, bukan mengajak kepada hal-hal yang menuju kemusyrikan atau hal-hal yang menuju yang haram-haram, enggak. Jadi untuk kembali lagi nih untuk penonton pemirsa The Wingit Official. Jadi di mana kita di tempat ada leluhur jangan dibiarkan atau jangan Baik. diabaikan. Ya seenggak-enggaknya kita harus merawat lah dan juga Adab dan etika harus Iya. dijaga. Jangan dikotorin. jadi untuk para pemuda ya sekarang ini Mas Ajat ya. Iya. Gen apa? Gen Z. Gen Z. Kayaknya sudah lupa ya mungkin dari hal-hal seperti ini ya Mas Gadget Ajat. sudah. Lupa untuk berziarah Iya. ke Saya harap makam itu orang tua, Heeh. ke makam wali gitu. Mangga berziarah lah datang Iya. ke sini. Iya. Ya berziarah itu kan salah satunya itu agar kita mengingat Mengingat. akan kematian. Mengingat kita akan kembali Kembali. Ke asal. kita tanah, balik wani ke tanah. Iya. Betul. Oke, Ya. mungkin segitu aja. Iya. Mhm. Terima kasih untuk sahabat The Wingit yang sudah menyaksikan sedari tadi obrolan konyol kita. Ya ini obrolan-obrolan sederhana yang dengan keterbatasan kami lah. Saya mohon dimaafkan kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan untuk sahabat The Wingit yang menonton diberikan kelancaran rezeki, Amin. keberkahan, diberikan umur yang bermanfaat, Amin. diberikan ilmu yang lebih lagi untuk dalam hal kebaikan. Amin. Segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wah,